Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu lagi dengan saya, Yuyun Yunika, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung Barat. Izinkan saya pada kesempatan ini untuk memaparkan koneksi antar materi modul 1.1 dan 1.2. Pemaparan ini saya menggunakan model refleksi ATE, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan. Setelah saya menjalani pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.2, berikut adalah hal yang menjadi pembelajaran bagi saya, yaitu diawali dengan peristiwa. Proses yang paling penting dan mencerahkan bagi saya setelah mempelajari modul 1.1 adalah sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, seorang pendidik harus berperan sebagai among dengan memberikan tuntunan untuk menggali potensi dalam dirinya sesuai dengan kodrat. Pembelajaran harus berpihak kepada murid, dan guru harus dapat menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Mendidik bukan hanya sekedar mentransfer ilmu saja, tetapi harus menumbuhkan budi pekerti pada diri anak. Setelah saya mempelajari modul 1.2, proses yang paling penting dan mencerahkan bagi saya adalah bahwa peran seorang guru bukan hanya dalam pembelajaran di kelas saja, tetapi juga harus dapat berkolaborasi dengan seluruh pihak dalam pengembangan pendidikan. Harus mampu menganalisis diri sendiri tentang nilai-nilai guru penggerak yang sudah saya miliki dan mana yang harus ditingkatkan lagi. Selanjutnya, kegiatan apa yang sudah saya lakukan dan apa yang perlu dikembangkan lagi. Kaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah guru sebagai among harus dapat menuntun murid sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki. Pembelajaran harus berpihak kepada murid. Hal ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Semboyan Ki Hajar Dewantara, Ingarso sing tulodo, Madyo Mangunkarso, dan Tuturi Handayani sebagai cerminan nilai guru penggerak yang menitikberatkan keberpihakan kepada murid yang harus dimiliki oleh setiap guru penggerak. Momen yang paling menantang bagi saya adalah ketika kita harus membiasakan belajar mandiri melalui aplikasi. Pada saat mengerjakan tugas dengan batas waktu yang sudah ditentukan. Merencanakan dan melaksanakan aksi nyata penerapan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, serta diharuskan menggali potensi diri agar dapat mengimplementasikan nilai-nilai guru penggerak pada saat pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Seksi yang kedua yaitu perasaan. Saya bersyukur dapat menjadi bagian dari program yang luar biasa. Dapat berkumpul dengan orang-orang hebat, didampingi oleh fasilitator dan pengajar praktik yang luar biasa. Saya semakin termotivasi untuk terus bergerak untuk mengembangkan diri, menggali lebih dalam potensi diri untuk menuju ke arah yang lebih baik. Bergerak menjadi guru yang lebih baik dengan mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara dan penerapan nilai-nilai guru penggerak. Bersiap mengajak rekan untuk bersama saling berbagi ilmu untuk kepentingan pembelajaran. Refleksi yang ketiga yaitu pembelajaran. Sebelum momen itu terjadi, saya berpikir bahwa anak adalah bagaikan kertas kosong yang dapat ditulis dan dibentuk dengan cara terbaik menurutku. Guru sebagai pusat pembelajaran dan murid adalah objek pembelajaran. Guru hanya bertugas mentransfer ilmu saja tanpa mempedulikan penanaman nilai-nilai karakter. Saya selalu mengedepankan ranah kognitif karena mengejar ketercapaian materi dan nilai KKN.
setelah saya mempelajari filosofi Ki Hajar Dewantara serta mengetahui nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang guru penggerak, maka saya berpikir bahwa saya harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran dan berpihak kepada murid dan menciptakan pembelajaran yang nyaman, menyenangkan, dan bermakna. Saya harus mampu menempatkan diri sebagai fasilitator, bukan sebagai subjek pembelajaran. Saya harus menjadi among dengan menuntun anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sebagai seorang guru, saya harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu keberpihakan kepada murid, mandiri, kolaboratif, reflektif, dan berinovatif. Refleksi yang terakhir adalah penerapan. Apa pengembangan diri sederhana, konkret, dan rutin yang dapat saya lakukan sendiri dari sekarang untuk membantu menguatkan nilai-nilai dan peran saya sebagai guru penggerak. Yang pertama, berpihak kepada murid. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Saya akan melakukan kegiatan pembelajaran yang melibatkan murid dengan memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Nilai yang kedua adalah mandiri. Saya akan berusaha untuk memperkuat dan mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang sudah ada dalam diri saya secara mandiri dan berkelanjutan. Konsisten untuk menerapkan nilai-nilai dan peran sebagai guru penggerak. Nilai yang ketiga yaitu kolaboratif. Saya akan selalu berkolaborasi dengan semua pihak demi kepentingan dan keberpihakan kepada anak. Saya akan terlibat aktif dan bekerja sama dengan semua pihak untuk pengembangan pembelajaran di kelas maupun pengembangan sekolah. Nilai yang keempat adalah reflektif. Melalui pengalaman sebagai panduan untuk memperbaiki peran saya sebagai pendidik dalam penerapan dan perwujudan nilai-nilai guru penggerak. Nilai yang kelima yaitu inovatif. Pantang menyerah dalam menemukan ide-ide dan gagasan baru agar dapat berinovasi dalam pembelajaran, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang bermakna buat anak. Selalu berusaha meningkatkan kreativitas saya dalam pembelajaran. Demikianlah paparan saya mengenai koneksi antar materi antara modul 1.1 dan modul 1.2. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.